Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video aksi nyata modul 1.4 saya. Pada kesempatan ini, saya akan mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif. Yang pertama, saya akan mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Di sini saya dan murid saya membuat kesepakatan kelas. Nah, apa ya tujuan dari kesepakatan kelas tersebut? Yang pertama yaitu membangun budaya positif, kemudian meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab murid. Yang terakhir mendorong sikap saling menghormati dan kerjasama. Berikut ini kesepakatan kelas yang telah saya dan murid-murid saya lakukan. Nah, ini dia langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. 1. Sediakan waktu selama 20 menit atau kurang. Yang kedua, sampaikan kepada murid bahwasanya kita mengajak mereka untuk membuat suatu kesepakatan kelas. Yang ketiga, menuliskan kesepakatan yang murid sebutkan. Dan yang keempat, menyortir kesepakatan kelas tersebut lalu memvalidasinya. Ini dia foto-foto kegiatan selama membuat kesepakatan kelas. Kemudian setelah saya selesai membuat kesepakatan kelas, saya masuk pada tugas kedua dalam LMS calon guru penggerak, yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kesepakatan kelas tadi kepada Bapak Ibu guru di sekolah saya. Nah, berikut ini Bapak Ibu videonya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan cara membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di guru penggerak ini jadi ada satu program yang menurut saya bagus dan sudah saya lakukan di kelas. Jadi saya berharap nanti ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu boleh mencontoh praktik baik saya. Itu yang tujuannya saya presentasi Bapak Ibu. Dia itu tadi judulnya membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin ada yang nanya, Miss, yang membuat keyakinan kelas ini apa harus wali kelas? Jawabannya tidak ya Bapak Ibu ya. Boleh juga guru maafkan. Nah, kita lihat bagaimana sih membuat keyakinan kelas tersebut atau kesepakatan kelas juga ada namanya. Kita lihat baca. Contohnya yang udah saya buat kesepakatan kelasnya, saya baca aja dulu. Saling menghormati, menjaga kerapian, sopan santun, melaksanakan tiket, menjaga ketenangan kelas, saling menghargai, dan yang terakhir membuang sampah pada tempatnya. Nah, sebenarnya yang saya buat dan tuliskan ini itu datang dari murid. Kalau kita kan yang biasanya kita yang mengasih tahu harus begini, harus begitu sama murid kan. Jadi karena dari kita datang aturan itu, mereka nggak merasa bersalah kalau melanggar begitu Bapak Ibu. Tapi kalau kesepakatan kelas ini kita minta mereka yang membuatnya. Contohnya, nah untuk kesepakatan kalian dengan ibu setiap kali kita bertemu di mata pelajaran IPS contohnya, apalagi lebih bikin perjanjian atau kesepakatan kelasnya. Nah, yang pertama Miss, Bu, kalau bisa jangan lari yang lagi-lagi itu banyak nanti ya Bapak Ibu yang ide mereka. Nah, kita catat di papan tulis atau kayak yang saya contohkan tadi sticky note. Nah, nanti kita ambil mana yang bagus dan mana yang disepakati baru kita tuliskan. Jadi setiap mereka masuk, setiap kita belajar dengan mereka, kesepakatan kelas tersebut sudah sama-sama dipatuhi. Jadi nggak kita ada yang mendikte segini harus segini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang salah satu kelebihan kesepakatan kelas ini adalah murid itu lebih apa ya, kalau saya bilang lebih berkomitmen karena datang dari dia. Ketika dia melanggar pun kita nggak ini lagi kan, langsung kita bilang, nah kamu sadar nggak yang kamu langgar itu apa yang kamu tulis? Pasti dia merasa iya benar Miss, benar Bu, benar Pak. Nah, jadi karena itu kamu yang dari kamu datang, kamu melanggar, kira-kira apalah konsekuensinya yang cocok. Jadi bukan dari kita lagi. Itu ya Bapak Ibu ya, mengenai si kesepakatan kelas. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, menyediakan waktu 20 menit paling lama. Kalau paling cepat bisa 10 menit. Ya Bu. Penyampaian kepada siswa keadaan kelas.
Terus ada kita masuk jolok. Ini cocoklah seperti ini. Gimana ini nah? Apa yang harus kita sepakati biar rapi kelas kita? Kemudian menuliskan kesepakatan kelas dan menyortir juga yang terakhir. Saya rasa Bapak Ibu inilah praktik baik saya di dalam kelas dan mudah-mudahan Bapak Ibu terinspirasi untuk melakukannya juga di dalam kelas. Kalau saya untuk portofolionya yang bisa saya lakukan yang pertama ini menyampaikan kepada siswa, berdialog, menulis kesepakatan kelas, kemudian menyortir kesepakatan kelas, baru yang terakhir mengisi Google Form opsional ya kalau tandanya bagus. Nah, saya rasa itu aja praktik baik yang